Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang hukum minta diruqyah, karena beberapa kasus yang saya temukan bertemu dengan orang-orang yang kemudian menganggap bahwa tidak boleh minta diruqyah, haram minta diruqyah. Bahkan orang yang minta dirinya untuk diruqyah itu akan berdosa, sehingga ada sebagian orang yang sakit itu takut minta diruqyah karena mengetahui informasi bahwa tidak boleh minta diruqyah karena katanya makruh, haram, dan berdosa. Memang ada beberapa hadis yang kemudian menjelaskan tentang meminta diruqyah. Misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tibb nomor hadis 5752, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Tibb nomor 220. Kata Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa-siapa saja ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, humul ladzina yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang kemudian tidak melakukan tiarah, tidak beranggapan sial, dan orang yang tidak minta diruqyah. Makanya yang kemudian kita perhatikan orang yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Ketika kita memahami hadis ini secara tekstual, maka tentu ini menunjukkan bahwa ketika kita minta diruqyah, maka kita tidak memiliki kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tetapi mari kita cek pendapat-pendapat ulama mengenai hadis ini. Ada dua pendapat ulama secara umum. Pendapat yang pertama, yang dimaksud adalah ruqyah syirqiyah, yaitu ruqyah tidak berasal dari Al-Quran dan doa-doa Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang dimaksud adalah ruqyah syariah, ketika seseorang yang minta untuk diruqyah hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari dua pendapat ini, yang pendapat paling selamat, pendapat yang kemudian menjadi pendapat jumhur ulama, yang dimaksud hadis ini adalah ruqyah syirqiyah. Jadi yang tidak boleh minta diruqyah itu yaitu meminta diruqyah dengan ruqyah syirqiyah. Adapun hukum makruh minta diruqyah, maka yang dimaksud di sini adalah seorang peruqyah. Jadi ketika ada seorang raqi meruqyah orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberi manfaat kepada sesama, kepada saudara, termasuk orang-orang yang kemudian membutuhkan dirinya, maka lakukanlah, ini perintah. Kemudian yang kedua, yang makruh dalam minta diruqyah, ketika seorang peruqyah meminta supaya dirinya yang diruqyah, ini yang kemudian dihukumkan makruh oleh ulama-ulama salaf. Sehingga dengan demikian, marilah kita memahami hadis tentang minta diruqyahnya dengan bijak. Menilai itu jangan secara tekstual. Bahkan kalau kita ingin mengetahui hadis tentang ruqyah dan mengkaji hadis ini secara tekstual, maka kita akan menemukan hadis yang bahkan mengharamkan ruqyah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innar ruqah wat tamaima wat tiwala syirqah. Sesungguhnya ruqyah, timamah, tiwala itu syirik. Bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa ruqyahnya syirik. Tetapi pada saat itu, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau mengharamkan ruqyah, sementara kami ini biasa melakukan ruqyah. Lalu Nabi SAW meminta kepada sahabat, i'aridu alayya ruqyakum, tunjukkan kepadaku cara kalian meruqyah. Lalu sahabat menunjukkan caranya meruqyah dengan bertahap. Lalu apa kata Nabi SAW? La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirqah. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi boleh minta diruqyah. Bahkan ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Jibrin, Syekh Utsaimin itu membolehkan minta diruqyah. Yang dipermasalahkan oleh ulama, ketika ada seorang peruqyah yang mampu baca Quran, lalu kemudian meminta supaya dirinya yang diruqyah. Sehingga bagi peruqyah sebenarnya ketika ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya, maka baiknya meruqyah mandiri. Tetapi bagi orang-orang yang tidak tahu baca Quran, lemah ibadahnya, kemudian lemah kejiwaannya, tidak terlalu paham agama, tidak terlalu paham ruqyah, lalu kemudian sakit dan butuh diruqyah, maka itu tidak masalah. Mungkin ini saja video tentang hukum minta diruqyah. Semoga video ini bermanfaat sehingga teman-teman sekalian, saudara-saudari kita yang kemudian sakit ingin diterapi dengan Al-Quran tidak takut lagi minta diruqyah, karena hadis-hadis tentang hukum minta diruqyah ini berkaitan dengan ruqyah syirqiyah. Adapun makruhnya ini oleh ulama seperti Syekh Jibrin itu bagi seorang raqi, artinya bagi seorang peruqyah makruh meminta dirinya untuk diruqyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.